Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH BNBASE pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita memulai akan aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur ketika pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Itu semua oleh karena pekerjaan Allah atas kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya mendalam setiap hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu, kami melakukannya ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, Sabtu 8 Mei 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 44 ayat 27. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Yang kedua, Injil Lukas pasal 17 ayat 21. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, ada setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah nyata. Nah Bapak Ibu, apa sesungguhnya kerajaan Allah itu yang nyata di dalam setiap umat manusia? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab Mazmur pasal 44 ini, merupakan permohonan minta tolong saat menderita karena tekanan musuh, dan berseru agar Tuhan berbelas kasihan menolong mereka. Ya, pemazmur menyatakan kesetiaan terhadap perjanjian Tuhan, di mana bahwa bangsa Israel mengalami pengalaman yang luar biasa ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi sesungguhnya tanpa Tuhan, ya, tanpa Tuhan mustahil prajurit, panah, pedang, pasukan kereta berkuda itu dapat memberikan mereka kemenangan. Itu hal yang mustahil Bapak Saudara. Jelas bahwa kerajaan Allah itu yang pertama berbicara tentang bahwa Tuhan hadir bagi umatnya dan memberikan mereka kemenangan. Jadi dikatakan di sana, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Yesaya 31 ayat 1. Ya, tetapi Engkaulah Tuhan yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Itu di ayat yang ke-7 dan ke-8. Artinya bahwa pemazmur ini Bapak Saudara berbicara tentang bahwa Tuhan hadir memberikan mereka kemenangan. Ya. Dan kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 17:21 ini, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya. Suatu hari orang Farisi bertanya kepada Yesus di sini, ya, bila mana kerajaan Allah itu akan datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir, ya. Juga orang-orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan ini kepada orang-orang Farisi?
Maksudnya adalah bahwa ia ingin berkata, aku di sini. Aku di sini. Kita semua tahu bahwa kerajaan Allah tidak mungkin berada di antara orang-orang Farisi. Tetapi hari itu kerajaan Allah telah berada di antara mereka. Karena seorang raja ada di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus ini menunjukkan hukum Allah yang tidak terbelenggu. Artinya bahwa di mana Yesus berada, disitulah kerajaannya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Artinya Bapak Saudara bahwa di mana Yesus hadir, disitulah sungguh kerajaan Allah ada di situ. Kerajaan Allah menjadi nyata, di mana kuasa yang sanggup mengampuni segala dosa oleh darah-Nya yang tercurah di bukit Golgota. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kepada kekal. Dia adalah Alfa dan juga Omega, yang awal dan yang akhir. Penebusan Kristus ini menegaskan bahwa kita telah dijadikannya sebagai kerajaan. Artinya tidak hanya di mana Yesus berada di situ ada kerajaannya, tidak, tetapi di mana ada gerejanya, di mana ada orang yang percaya, disitulah kerajaan Allah ditegakkan. Ini merupakan tempat di mana Dia bebas menunjukkan otoritasnya, karena Dia harus memiliki ruang gerak agar kerajaannya, kuasanya, kemuliaannya dapat bekerja dengan bebas dalam setiap orang. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes kepada Yesus, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ini bukanlah imbalan yang harus diperoleh, bukan kedudukan dalam kerajaan Allah, itu bukan, Saudara. Ya, tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadikan Tuhan Yesus itu Tuhannya yang menjadi Raja atas kehidupannya. Ketika kita menjadi kerajaan Allah itu Bapak Ibu, ketika kita memiliki dan kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita, mari kita pun mau menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Kerajaan Allah itu nyata, ya, di mana kehadirannya memberikan kemenangan. Kemudian yang kedua bahwa kerajaannya nyata ketika kehadirannya, yaitu Yesus Kristus, kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan Juru Selamat yang menebus dosa kita, dan mari kita pun menyatakan kerajaannya itu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian Kidung Jemaat 17 ayat 1, bahwa Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai, sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kerajaan Allah telah dinyatakan dalam hidup kami. Kehadiran-Mu
memberikan kuasa dan memberikan kemenangan bagi kami. Dan dengan kehadiran-Mu Tuhan, sungguh kami memiliki keselamatan. Kerajaan Allah nyata dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus berkenan tinggal diam bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Berkatlah seluruh umat-Mu ya Tuhan, jemaat Gelangling yang Abian Basi, dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan kiranya menghiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, letih, lesu dan tidak punya kekuatan, Tuhan menghampiri dan menjumpai mereka dan memberikan mereka semangat yang baru untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, berkatilah bangsa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Dan biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiran kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.